Oke, balik lagi PSR. Kali ini kita akan bahas dampak-dampak buruk yang terjadi pada industri hiburan, spesifiknya ke dalam industri film. Seperti yang kita tahu sekarang dunia sedang gempar dengan wabah virus corona yang sudah menjadi pandemik, bahkan WHO sudah menetapkan ini menjadi pandemik global. Bahkan Indonesia pun merasakannya juga. Di Jakarta sendiri sudah terjadi lockdown selama 2 minggu, which is ada pembatasan atau limitasi dalam public gathering, acara-acara yang mengumpulkan massa selama 2 minggu. Bahkan public space juga ditutup seperti museum dan wahana-wahana hiburan. Jadi wabah virus corona ini sebenarnya sudah mendunia sekali. Nah, spesifiknya di industri perfilman pun mengalami dampaknya. Pertama, dampaknya adalah penundaan film-film yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Gue langsung bacain aja film-film yang harusnya akan rilis dalam waktu dekat ini terus diundur. A Quiet Place Part 2 harusnya rilis 20 Maret, diundur hingga waktu yang tidak ditentukan. Terus juga ada Mulan yang dirilis pada 27 Maret, diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Terus ada The Lovebirds yang harusnya rilis 2 April. Kemudian ada Peter Rabbit 2 yang harusnya rilis pada 2 April juga, tapi ditunda hingga 7 Agustus. The New Mutants yang sudah mengalami pengunduran rilis berkali-kali dan kali ini harusnya rilis pada tanggal 3 April tapi malah diundur kembali karena wabah virus corona ini dan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian James Bond No Time to Die yang harusnya rilis pada 10 April tapi diundur hingga 25 November nanti. Terus juga ada Antlers yang rilis pada 17 April dan terakhir ada Fast and Furious 9 yang harusnya rilis pada 22 Mei tapi diundur hingga tahun depan, yaitu 2 April 2021. Nggak cuma menunda dalam perilisan film-film aja tapi juga dalam proses produksi atau syutingnya pun ada yang juga ditunda. Misalnya ya, film The Batman ditunda selama 2 minggu proses syutingnya. Terus juga Mission Impossible 7 juga menunda produksinya selama 3 minggu. Jurassic World 3 atau Jurassic World Dominion ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi ada kemungkinan tanggal rilisnya pun berubah. Film Shang-Chi juga harus ditunda jadwal syutingnya. Dan ada rumor mengatakan kalau Destin Daniel Cretton diduga tertular coronavirus. Terus beberapa film-film yang harusnya sudah mulai syuting tapi harus ditunda adalah ada The Little Mermaid, ada Wendy and Peter Pan, ada Home Alone Remake, ada Nightmare Alley, filmnya Guillermo del Toro. Kemudian juga beberapa serial MCU di Disney Plus juga ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. FC bahkan sampai menunda produksi Why the Last Man, Atlanta, Fargo, dan Snowfall. Bahkan Warner Bros menunda masa produksi untuk 70 serialnya selama 2 minggu ini. Netflix juga mengikuti jejaknya Warner Bros dan menunda masa produksi serialnya selama 2 minggu juga. Nah, dampak dari industri film adalah penundaan masa produksi dan penundaan perilisan filmnya. Nah, kira-kira apa sih dampak dari penundaan rilis dan masa produksinya? Dampaknya adalah Donald Trump membatasi perjalanan ke negara-negara Eropa dari Amerika Serikat. Hal ini membuat studio-studio besar tidak bisa melakukan promosi di negara-negara Eropa yang biasanya ada red carpet world premiere di Eropa, ya tidak mungkin terjadi karena ditutup aksesnya. Kemudian kurang lebih ada 70.000 teater atau bioskop di Amerika Serikat yang akan kekurangan film-film baru dalam kuartal pertama tahun ini. Gak cuma itu aja, kalaupun mereka masih memainkan film-film lama, orang-orang pun juga takut untuk menonton film di bioskop karena takut tertular dari virus corona. Global box office diestimasikan merugi hingga 7 miliar US dollar hingga saat ini. Dan kalau ini masih berlanjut hingga bulan Mei, total kerugiannya bisa sampai 10 miliar US dollar. Kemudian kerugian dari sisi advertising karena beberapa film-film yang harusnya rilis dalam waktu dekat ini sudah melakukan promosinya. Jadi secara advertising, studio-studio besar seperti MGM misalnya yang merilis No Time to Die, James Bond, rugi sekitar 30 juta US dollar karena strategi promosi mereka sudah di-booking dari jauh-jauh hari, tapi mereka tidak bisa rilis dalam waktu dekat ini karena again No Time to Die diundur hingga November nanti. Kemudian juga penundaan masa produksi itu memakan biaya yang cukup besar, kisaran 300.000 sampai 350.000 US dollar per harinya. Bahkan festival-festival atau acara-acara yang berkaitan dengan industri film pun harus di-cancel. Misalnya Comic Con, ada beberapa Comic Con yang sudah di-cancel dan kemungkinan kayak Cannes Film Festival berpotensi akan di-cancel. Seperti yang kita tahu di Prancis sendiri, pemerintahan Prancis udah cukup tegas melarang orang-orang membuat acara yang mengumpulkan 100 orang lebih, which is Cannes Film Festival adalah salah satunya yang akan diadakan pada Mei nanti. Di Indonesia sendiri ada beberapa film-film Indonesia yang harusnya rilis dalam waktu seminggu 2 minggu ini harus ditunda, termasuk gala premiernya pun ditunda. Jadi dampak dari wabah virus corona ini gak cuma terjadi di Hollywood tapi terjadi juga di Indonesia. Ya kita berharap semoga wabah virus corona ini akan segera selesai dan cepat ditanggulangi, cepat ditemukan vaksinnya dan akan cepat mereda. Oke, paling gitu aja sih dampak-dampak wabah virus corona terhadap industri hiburan, spesifiknya industri perfilman. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Air kata play it, don't stop, just rewatch, cut.